Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau video tutorial di mata kuliah pemrograman Visual 2 pakai ASP.NET dengan VB dan Razor. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk ke video ke-8 atau di pertemuan ke-8 berarti ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bisa mengkoneksikan ASP.NET kita ke database SQLite ya, punyanya dia sendiri. Nah, di pertemuan 8 ini lebih ke memunculkan datanya dalam bentuk tabel. Oke, jadi tidak hanya mengkonekkan, tapi kita coba memunculkan datanya. Juga nanti mungkin sampai menghapus mungkin ya. Jadi ada 3 form atau 3 page yang akan kita buat. List tabel, detail data, dan juga delete data. Itu yang akan kita bahas di pertemuan ke-8 kali ini. Oke, kita mulai saja. Pertama, saya menggunakan basic project dari pertemuan 6. Jadi daripada kita bikin baru, lebih baik kita bisa copy paste aja. Nanti kita bisa modif dari kopian pertemuan 6 tersebut. Caranya mungkin seperti ini ya. Jadi kita masuk dulu ke foldernya, folder projectnya. Di sini kita select ya si folder pertemuan 6-nya. Kita bisa copy, lalu langsung paste aja di sini. Ya. Biarkan prosesnya beres dulu. Nah, lalu kita rename nih. Kita rename foldernya. Misal kita mau jadi pertemuan 6A gitu ya. Kita rename dulu foldernya jadi 6A. Ya. Setelah itu kita buka foldernya. Nah, ada dua ini pun kita rubah jadi 6A juga ya. 6A gini. Lalu folder ini pun kita ubah namanya jadi 6A. Oke, kemudian ada folder VS nih, ini di hide ya. Jadi mungkin teman-teman bisa open dulu si hide foldernya, mungkin ada di folder optionnya di sini. Jadi ada di view. Nah, ini ada option. Di view lagi. Lalu ada, nah ini harus kita coba show hidden file, folder, and drive. Jadi kita aktifkan dulu supaya muncul nih hidden file.vs ini. Jadi di sini kita buka .vs ini folder ini. Ini pun sama kita ubah ini foldernya jadi 6A ya. Lalu di config-nya ada yang kita edit nih. Nah, di sini kita coba cari aja pertemuan 6. Kita ubah jadi pertemuan 6A. Coba define dulu. Nah, ini 6. Kita ubah jadi 6A. Find lagi. Oh, ada ini 6 lagi. Kita ubah jadi 6A. 6A lagi. Udah, cukup ya. Kita save. Lalu kembali ke folder VS. Di pertemuan 6 juga ini ada. Oh, ini nggak ada. Abaikan aja. Kita kembali ke sini nih. Di SLN ini kita edit juga. Nah, ini kita coba cari adakah yang namanya pertemuan 6, lalu kita ganti jadi pertemuan 6A, pertemuan 6A, pertemuan 6A, 6A, 6A. Dah, oke, selesai. Cukup itu sih yang perlu kita ubah. Jadi ada satu file S ini yang di edit. Juga ada dalam folder VS ini ada config yang perlu diedit juga untuk merename projectnya. Jadi kalau kita buka project 6A ini, nah ini si solutionnya sudah bernama 6A, dan juga nama projectnya pun sudah 6A. Jadi ini kita tidak perlu repot-repot lagi bikin baru, tapi kita hanya perlu copy dari project sebelumnya, lalu kita rename. Nanti contohnya mungkin langsung rename ke project 8 aja ya. Tadi contoh aja untuk 6A, tapi nanti akan teman-teman bisa rename ke project ke pertemuan 8. Seperti ini. Oke, pertama tabelnya sudah ada ya. Kalau kita lihat, kita perlu copy paste tabelnya dulu dari
pertemuan 7 nih sebenarnya. Jadi kalau di pertemuan 6 itu karena belum ada database, jadi kita bisa copy. Nah, dari pertemuan 7 ada di folder app data. Nah, ini starter site-nya kita copy aja. Lalu kita masukkan ke dalam folder pertemuan 8 di app data. Kita paste lalu timpa saja si filenya. Nanti kalau sudah kita bisa buka kembali nih di sini. Kita add SQL CE4 connection, kita browse, pilih yang pertemuan 8 si app datanya. Seperti itu. Nanti akan muncul di sini tabel yang sudah kita buat di pertemuan ke-7. Ini tabelnya ya. Oke, sudah. Kalau sudah muncul database-nya, nah apa yang kita ubah dari pertemuan 6 kemarin? Pertama adalah di site layout-nya. Di sini kita ubah adalah namanya nih. Jadi nama aplikasinya kita ubah. Jadi kalau ini title-nya masih page data title, lalu pakai strip, kita kasih nama Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Untuk nama aplikasinya ya. Sorry, ini nama title-nya. Sedangkan untuk nama aplikasinya kita pakai aja mungkin app nilai ya. Aplikasi nilai. Lalu ada deskripsinya adalah nilai mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Lalu di menu, saya ubah namanya jadi list data. Juga halaman about kita ganti dengan tentang. Dan halaman kontak kita hapus sih, jadi hanya ada 2 halaman di sini ya. 2 menu halaman. Oke, ini untuk header menunya. Lalu untuk header yang utamanya kita ganti juga jadi aplikasi nilai di sini. Oke, selanjutnya di body. Nah, ini kita tambahin nih dalam section render section ini. Di dalam section class ini kita tambahin dulu section ini. Ini untuk feature section ya. Jadi kita tambahin seperti ini. Ada page title-nya, juga ada deskripsinya, yaitu nilai mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Bandung, seperti ini. Lalu itu disimpan di sebelum render body ya. Jadi ada satu section ini yang disimpan di sebelum render body. Sedangkan untuk footer-nya, saya menghapus beberapa teks yang tidak penting, hanya menyisakan back to top dan juga copyright-nya ini pakai bootstrap. Lalu bawahnya masih menggunakan script seperti ini. Oke, ini untuk set layout atau layout frame-nya ya, frame layout-nya untuk header dan footer-nya sampai section ini ya. Sedangkan untuk halaman default-nya atau halaman home-nya, atau di sini kita sebutnya halaman list datanya nih ya. Nah, kita buka default.vb-nya. Nah, ini pertama mungkin dari atasnya adalah page title-nya adalah list data. Lalu di sini kita buka nih koneksi lagi seperti ini, seperti yang pertemuan 7 ya. Kita database-nya di open, yaitu namanya starter site. Sama ya, starter site ini. Nama database-nya. Lalu kita buat sebuah query, yaitu select all, select bintang ya, untuk all, from nilai, order by ID, ascending gitu ya. Lalu diambil row sama dengan db query, get query. Seperti ini. Selanjutnya kita bikin sebuah div container dan row gitu ya. Lalu kita bikin ini tombol dulu nih, tombol untuk masuk ke halaman tambah data. Tapi dia belum ada isinya karena kita masih belum masuk ke halaman tambah nih ya. Kita masih halaman tabelnya dulu. Jadi kita masih kasih kosong dulu untuk tambah datanya. Nah, ini untuk tabelnya, isi tabelnya seperti ini. Kita definisikan dulu tag table, lalu ada header-nya table seperti ini. Ini enggak semua ya, kan di sini tabel banyak nih ya. Dalam tabel nilai ini ada banyak kolom. Tapi kita tidak akan masukin semua, hanya masukin yang penting dulu aja. Mungkin ID, NIM, nama, kelas, mata kuliah, nilai akhir dan nilai indeks, kemudian aksi. Untuk absen gitu kan ya, dan nilai UTS, UAS, tugas itu tidak kita masukin, hanya masukin nilai akhir dan nilai indeks aja. Kemudian aksi.
Oke, ini untuk header-nya. Nah, untuk isinya, nah kita pakai kodenya dulu. Kode ini untuk menyatakan kode si ASP.NET pakai VB dan Trezor 3 ya ini. Pertama, for each row in rows. Rows yang pakai S ini adalah hasil dari query ini. Sedangkan row yang tidak pakai S ini adalah nanti setiap item dalam array-nya ya, dalam list-nya seperti itu. Kita print dulu tr untuk satu baris, lalu td untuk kolomnya. Kolom pertama adalah id, untuk kolom kedua ini adalah name, sesuaikan ya. Kolom ketiga adalah nama, lalu kelas, mata kuliah, nilai akhir, dan nilai indeks. Kemudian untuk aksi kita bikin 3 tombol. 3 tombol. Pertama untuk tombol detail pakai ahref ya. Ahref, lalu page detail, mengarah ke page detail, lalu kita kasih parameter ID. Jadi ID berapa yang mau kita lihat detail datanya. Kemudian ada tombol edit. Untuk tombol edit kita masih belum kasih halamannya karena memang belum dibuat untuk pertemuan 8 ini. Kemudian page delete. Nah ini sama kayak page detail, kita kasih parameter ID untuk mengetahui ID berapa yang akan dihapus di halaman itu. Kemudian tutup td, tutup tr, next, ini untuk tutup dari for each, lalu encode untuk tutup dari codingan dalam HTML-nya. Lalu di sini ada tutup tbody, lalu tutup table, dan tutup div untuk menutup div container yang atas ini. Oke, dipahami ya ini untuk halaman default VB HTML atau halaman list ya, list data kita. Jadi dari halaman awalnya itu adalah pasti langsung masuk ke halaman list. Sedangkan untuk halaman about, kita ringkas aja, kita hapus beberapa yang tidak penting. Kita cukup pakai ini aja. Ini mungkin sama seperti yang di halaman home ya. Depannya nih, kontainer-kontainernya nih sama. Sampai sini sama, lalu di dalamnya mungkin langsung kasih deskripsi tentang aplikasi nilai mahasiswa Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Lalu ada deskripsi pakai lorem ipsum dulu aja ya. Ini sih lorem ipsum, kita bisa copy dari internet, lorem ipsum. Kemudian dikasih satu tombol untuk kembali ke home atau kembali ke halaman list data ya. Seperti itu. Jadi halaman about-nya kita buat sederhana aja, tidak perlu yang banyak yang rumit ya, kita hanya tentang seperti ini ya. Oke, kita lanjut dari halaman default atau halaman list data ke halaman about. Nah, masuk ke halaman detail dulu nih. Di halaman detail, jadi intinya itu adalah kita bikin, kalau di sini di halaman default itu kita memunculkan semua datanya, tapi kalau halaman detail ini hanya memunculkan satu data yang dipilih. Misalkan dalam satu table itu hanya data yang pertama saja gitu ya. Ini kita ambil atau kita munculkan, kita get dulu query-nya untuk data yang dipilih. Di sini kan kita mengirim parameternya ID ya, row ID mana yang kita akan tampilkan detailnya. Nah, ID tersebut ditangkap di sini nih. Dim ID string sama dengan URL data ke 0. Diambil data ID-nya, lalu kita query lagi adalah select bintang from nilai where ID sama dengan ID. Seperti itu. Jadi kita ambil hanya ID yang dipilih aja. Selanjutnya kita munculkan si data ID itu ya, data yang ID yang dipilih itu. Ini pun kontainernya sama ya dengan halaman default dan halaman about. Ini kontainer awalnya sama seperti ini. Nah, yang berbeda mungkin di sininya. Kita bikin sebuah tampilan gitu ya, tampilan untuk memunculkan semua data. Pertama di sini ada ini kolomnya 6 gitu kan ya. Di sini ada ID, lalu di print lah rows ke 0 dengan kolom ID gitu kan ya. Di sini ada bold juga di kolom sini.
Lalu NIM kita print juga nama seperti ini ya, nomor telepon. Nah ini kan kalau di tabel kan dari tidak menampilkan nomor telepon dan alamat ya. Tapi kalau di page detail kita tampilkan semuanya nih. Nomor telepon juga alamat kita tampilkan. Kelas dan mata kuliah tampilkan. Baru kita kasih garis pembatas dulu. Nah, baru kita sini untuk memunculkan absen pertemuan 1. Kalau kita lihat di data ya, di database ini, kita lihat edit top dulu. Nah, absen itu hanya berupa angka 1 dan 0 ya. 1 itu untuk absen dan 0 itu untuk tidak absen. Nah, tapi kalau untuk di page detail ini kita tidak menampilkan angka saja. Tapi kalau ada angka 1, kita tampilkan sebagai hadir. Tapi kalau 0 atau bukan 1 gitu ya, kita tampilkan teksnya adalah tidak hadir. Jadi lebih ke pembacaan manusia ya, tidak baca sistem dengan 1 0 lagi, tapi kita ganti dengan hadir dan tidak hadir menggunakan fungsi if. Seperti ini. Hal yang sama kita lakukan untuk absen pertemuan 2 sampai absen pertemuan 6. Jadi kita pakai fungsi if semua di sini ya. Lalu HR lagi nih untuk garis lagi. Selanjutnya kita munculin nilai, semua nilai ya. Jadi kalau di halaman default atau halaman list data ini hanya memunculkan 2 nilai. Tapi kalau di page detail ini kita munculkan semua, dari mulai nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, dan nilai indeks. Itu kita munculkan semua ya. Lalu ini tutup div containernya. Dapat dipahami ya? Jadi kalau untuk halaman default ini kita select bintang untuk menandakan semua data. Dan juga di sini for each ya, jadi diulang terus kita nampilin satu baris sampai baris terakhir ada for each-nya. Tapi kalau di page detail ini kita hanya menampilkan data yang dipilih aja, atau data ke 0 atau data yang kita query berdasarkan ID yang dikirim. Gitu ya. ID yang dikirim ini nanti berupa parameter sih. Jadi nanti di URL-nya adalah page detail / gitu ya. Nanti ada angka ID-nya. Dapat dimengerti ya? Ini untuk halaman detail. Sedangkan satu lagi kita punya adalah halaman delete, halaman hapus. Halaman hapus ini datangnya dari halaman list data juga nih. Ada page delete gitu ya. Lalu ada add row ID-nya. Oh ya, bikin file ini bisa klik kanan aja ya, klik kanan di sini. Terus add. Nah, ini bisa langsung ke add new item. Ya, kita pakai yang HTML page ini. Atau pakai yang Razor ya, pakai yang Razor ini nih. Pakai yang VB HTML Razor 3 ini. Atau sebenarnya kita bisa copy paste sih dari halaman about kita bisa copy gitu kan ya. Kita bisa paste di sini juga. Nanti kita rename aja halamannya, pengen jadi namanya apa. Rename. Mau copy paste boleh, atau mau bikin baru juga boleh. Itu cara bikin filenya ya. Oke, mungkin lanjut lagi tadi ke yang halaman detail, delete ya. Delete ini mirip seperti halaman detail, query atasnya adalah kita ngambil ID dulu ya. Ambil ID-nya dari parameter, kemudian ada query-nya. Delete from nilai, where ID sama dengan ID. Lalu kita execute nih, db query sama dengan get query, atau bisa ganti deh di delete query ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk isinya, kontainernya sama, tapi kita kasih message data berhasil dihapus. Kemudian ada tombol untuk kembali ke menu utama atau halaman utama. Atau kembali ke home, boleh. Seperti ini. Itu sih
codingannya hanya seperti itu ya. Jadi kita ngubah site layout, ngubah default, halaman home, ngubah about jadi lebih singkat aja. Juga kita nambahin halaman page detail dan page delete seperti itu. Lalu sekarang kita menuju ke halaman default dulu. Ke halaman default lalu kita jalankan ininya, halamannya ya, ASP.NET-nya kita jalankan. Ingat ya, jadi jangan di dalam page detail atau page delete, tapi kita buka dulu halaman default, baru kita jalankan. Oke, tunggu sampai terbuka. Nah ini list datanya ya. Jadi kita punya satu list data aja nih sebenarnya nih. Kita punya satu list data di sini. Nanti kita cek lagi datanya. Terus di halamannya kita berubah jadi app nilai ya, nama aplikasinya app nilai. Lalu di title-nya kita punya Politeknik Fiksi Ganesha Bandung gitu ya. Di sini juga ada judul halamannya, lalu ada keterangannya sedikit. Di halaman menunya ini ada list data dan tentang saja ya. Ini pun nama aplikasinya berubah sama seperti ini. App nilai. Sedangkan di halaman tentang juga ini tentang, lalu ada deskripsi sedikit dan juga tentang judulnya nih. Dan juga lorem ipsum, juga halaman ke home. Seperti itu. Ini ada tombol tambah data yang masih belum jalan karena belum kita kasih link. Di sini ada tabel nih, ada ID, name, nama ya, yang kita definisikan tadi, dan aksi. Juga kita punya 3 tombol ya, ada detail, edit, dan delete. Kita coba dulu nambah data dulu kali ya, ini mungkin hanya cuman baru 1. Kita remove dulu connection ini. Kita tambahin dulu koneksi, lalu browse. Kita pilih pertemuan 8, app data, starter site. Oke. Ini yang file lain kita remove dulu. Kita buka yang ini. Di sini, iya memang satu data ya di sini ya. Kita bisa tambahin lagi sih kalau mau. Kita tambahin jadi CCCC. Terus ini FA. Ini pemrograman visual 1. Absen 1. Geser. Absen 4. 1. Absen 5. 1. Absen 6-nya 0 deh. Berarti kemungkinan nilai absennya adalah 80. Nilai tugasnya kita ganti isi 70. Ini 70. Nilai UAS-nya 75. Mungkin nilai akhirnya 78 ya. Atau ininya mungkin masih B. Kita save. Oke, udah ke save ya harusnya. Kita kembali ke sini dan kita bisa refresh lagi. Coba. Nah, jadi ini data yang kita tadi tambahin di sini ya, di lewat data connection ini. Itu langsung muncul di sini. Jadi kita sekarang sudah bikin data yang dinamis. Seperti itu. Nah, lalu kita klik nih ada tombol detail. Kita lihat URL di bawahnya. Di sebelah kiri bawah ya nih. Di sebelah sini nanti. Ada page detail /17. Itu menandakan bahwa kita akan membuka data dengan ID 17, yang ini ID 18. Kita klik aja coba, klik detailnya. Nah, ini kita lihat URL-nya. Jadi page detail /18. Artinya ID yang kita buka adalah ID ke-18. Ini ID-nya, nama, alamat, kelas, nomor telepon, ya, mata kuliahnya betul. Absennya pun betul ya. Jadi kita hadir, 3, 4, 5 hadir. Sedangkan 6 tidak hadir. Ini nilai-nilainya juga semuanya masuk ya. Jadi itulah gunanya kita bikin halaman detail. Atau kita pengen ganti ke halaman 17, ke ID 17 nih.
edit aja langsung. Nah, ini berubah juga nih datanya. Namanya jadi BBBB. Ini pemrograman Visual 2 ya, dan nilainya seperti ini. Itu sih yang kita punya di halaman detail. Kita kembali ke halaman list data, ke halaman tabel ini. Kalau kita klik edit, ya masih kosong juga ya, karena belum diisi link. Sedangkan kalau kita klik delete ini untuk menghapus data ke ID 17 ya, kita klik. Ya harusnya masuk ke halaman. Nah, halaman delete data dan data berhasil dihapus. Kita coba kembali ke home, apakah benar datanya sudah kehapus? Ya, data hilang ya, yang ke-17 hanya tinggal menyisakan ID ke-18. Seperti itu sih. Jadi, ini aplikasi ke pertemuan ke-8 ini kita menggunakan basic dari pertemuan ke-6, yaitu yang sudah ditambahin template Bootstrap ya. Tidak lagi pakai template yang bawaan ASP.NET, jadi stylenya lebih enak. Juga tabelnya lebih bagus gitu kan ya. Tombolnya pun lebih indah. Selain kita pakai base yang dari sana, kita ubah beberapa, kita copy dulu nih ya, mungkin copy starter setnya dari yang pertemuan 7 kalau ini. Sedangkan yang halaman site layout-nya kita ada perubahan cukup banyak juga di site layout ya. Di halaman default juga kita hapus semua dan kita isi hanya dengan table. Ya, di halaman detail kita isi dengan query. Di atas juga ini apa namanya? Kalau di halaman detail tuh isi data ini ya, isi semua datanya kita munculkan juga di sini. Sedangkan di halaman delete hanya ada query di atas dan juga tombol kembali ke home di bawahnya. Dan di halaman about sih hanya statis ya, ini nggak dinamis, tidak ada query di sini. Ya, ada query hanya di halaman home, di atas ada query. Halaman detail ada query di atas. Juga halaman delete ada query di atas. Oke, rasanya mungkin cukup ya, bisa dipahami sama teman-teman semua. Bagaimana kita bikin project ke-8 ini tidak benar-benar bikin baru, tapi kita copy paste dari yang ada, dari template-nya kita copy paste, juga dari database-nya kita copy paste dari pertemuan sebelumnya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya pun bisa copy dari pertemuan 8 ini aja, biar tidak mengerjakan ulang. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan 8 ini. Kita goalnya adalah menggunakan template yang sudah style Bootstrap, juga kita menggunakan koneksi untuk mengambil data dari database SQLite. Jadi data kita sekarang sudah dinamis. Oke, mungkin kalau sudah bisa dipraktekkan sama teman-teman semua. Juga dicoba ya, supaya bisa paham juga semua ini. Oke, mungkin cukup untuk video ke-8 ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, mungkin melengkapi halaman form tambahnya ya. Ya, saya akhiri video ini dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.